Halo, selamat datang di Isi Hati dari studio kampus UT Hongkong bersama saya Natma Emiloga. Seorang PMI yang penuh dengan rasa ingin tahu. Karena rasa keinginan tahunya itulah menjadi modal untuk bisa berkembang, berpikir dan berwawasan sedikit lebih maju dari sekedar kain lap dan gagap sapu. Lecu semangat untuk terus belajar, untuk membuktikan bahwa PMI juga bisa berkarya. Berkarya bukan atau tidak gila sanjungan, tetapi lebih karena memang benar-benar mencintai sastra. Bagaimana seorang Mak Wiji bisa menghidupkan sastra di tengah kesibukannya yang notabene seorang domestic worker atau pekerja rumah tangga. Kali ini saya akan ditemani oleh Mbak Wiji, tapi akrab saya sapa dengan Mak Wiji. Nah, sudah kita hadirkan. Ini dia. Mak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Semangat banget ya hari ini. Sampai saya gugup loh, Mak. Aduh. Saya sendiri juga takut nggak on time. Tapi on time banget loh. Saya yang malah justru on time. Mak, saya tahu nggak sih, saya dikasih oleh tim beberapa pertanyaan dan banyak sekali. Sampai ada 20 pertanyaan, tapi saya hanya mengambil 5 kali ini. Yang pertama saya mau tanya, Mak. Ya. Yang saya tahu nih, pernah bergabung di FLP kan? Iya, dulu pernah. Apa sih itu? FLP adalah komunitas kepenulisan Yang berfungsi untuk kita belajar menulis apa saja ya, cerita pendek, puisi, atau ada pernah belajar skenario juga. Belajar skenario ya. Pantasan aja, nggak heran dong kalau selalu drama-drama. Tapi sekarang udah nggak ada ya kalau nggak salah. Enggak, saya sudah persiapan untuk pulang ke Indonesia. Memang saya sendiri udah mulai melepaskan satu persatu komunitas dan fokus untuk pulang ke Indonesia. Tapi karena COVID jadi masih ketahan di sini. Jangan COVID apa dolar dan ya. COVID lah. COVID apa dolar ini dua hal yang berbeda soalnya. Tapi Mak, kalau yang saya tahu kan kamu ini mengikuti banyak sekali kegiatan-kegiatan gitu ya. Ada yang saya lihat drama itu bagian dari FLP juga, bukan? Yang drama-drama biasa di KJRI itu bagian dari mereka atau memang inisiatif sendiri? Dulu ketika saya masih bergabung dengan FLP kan kita ada komunitas namanya Komunitas Teater Matahari. Itu juga bentukan dari FLP juga, cuman fokusnya di teater. Itu ya setelah enggak di situ otomatis kan saya masih ada rasa ingin bermain drama gitu. Jadi saya dan teman-teman siapa saja yang mau ikut silahkan kayak gitu. Jadi nggak harus dari komunitas A, B, C itu nggak. Semua yang mau ikut silahkan kayak gitu. Salah satunya drama komedi yang pernah kita mainkan di Masjid Wancai yang diundang oleh Royal Brunei Airlines. Tapi yang saya tahu itu sering banget tampil ya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang drama, baik itu ikut lomba ataupun yang memang bukan cuma lomba ya, memang banyak sekali dan bahkan kayaknya punya kelompok sendiri malah untuk hal-hal yang seperti ini. Kelompok sendiri setelah saya keluar dari komunitas enggak sih Mbak Ani. Sebenarnya siapa saja yang mau main silahkan, cuman ada aturannya. Kalau mau main harus fokus waktu dan waktunya kita harus cocok. Suka menulis ya? Suka. Dan sampai sekarang kayaknya jadi penulis nih. Ya, sampai saat ini masih diberikan tempat oleh Apa Kabar Plus, Apa Kabar Online.
Jadi saya masih menulis di situ Sampai sekarang? sampai sekarang. Oh, pantesan. Soalnya kalau orang bisa menulis itu, Mak, setahu saya itu bahasa Indonesianya bagus. Dan saya jauh kalah banget. Dari ini ya, dari bahasa pengaturannya itu memang itu bisa dilihat ya hasilnya begitu ya. Tapi apakah belajar menulis selama ini yang ditekuni Mak Wiji hanya dari FLP, apa ada masukan-masukan yang lain? Dulu awalnya tahun 2012 itu saya nggak bisa sama sekali. Entah itu ejaan yang benar itu bagaimana, titik koma itu kadang kalau saya menulis gitu ya status di Facebook semuanya huruf besar, semuanya pakai huruf besar, terus tanda baca itu sampai 3, 4, 5 kayak jejer-jejer kayak gitu ya, kayak gitu. Terus saya tahun 2012 kan datang ke Hong Kong, terus langsung masuk ke FLP. Setelah itu saya di situ mulai digodok, belajar bagaimana cara menulis yang baik, penggunaan ejaan yang baik dan benar, itu saya belajar di situ. Setelah berjalan saya juga belajar di tempatnya Ibu Naning di Raya Kultura, Naning Pranoto, terus sama Ibu Sita Miranda. Cuma di situ aja sih, saya cuman fokus di belajar di 2 itu aja gitu. Karena bagi saya untuk belajar itu tidak perlu ke banyak tempat, di 1 atau 2 tempat aja, penting kita serius, insya Allah. Yang penting fokus ya, fokus sih, lebih ke fokus sih. Dan saya lihat Mak Wiji itu fokus banget ke dunia film, menulis begitu ya. Dan ternyata memang, tapi itu berarti nggak spontan dong, memang udah di planning dari awal. Terus saya sering sekali itu kalau mau malam itu biasanya kalau di kantor itu, tunggu saya ada ini dulu, ada kelas dulu gitu. Itu juga kelas menulis. Iya, kelas menulis. Kalau untuk skenario kan memang harus ada. Kalau cuman bikin drama dadaan apa gitu kan kita langsung live gitu, oke. Cuman kalau untuk film-film gitu kan kita harus tahu durasi itu, memang harus belajarnya itu memang harus fokus, Mbak Eni. Mak, kamu kan selalu tampil ceria, terus ada aja deh yang kadang dablek, saya lihat di status Facebooknya juga. Itu kayak apa ya? Menurut saya nih, Mak Wiji itu ya intinya selalu tampil ceria gitu. Ada nggak sih tip khusus? Enggak juga sih, karena hidup saya itu sudah terlalu rumit dijalani ya kalau di rumah majikan itu, dan saya berusaha untuk berdamai dengan diri saya sendiri. Ketika ada masalah-masalah dengan majikan atau mungkin kan selalu juga nenek saya juga orangnya cerewet banget ya, jadi kalau saya itu enggak bisa berdamai dengan diri saya sendiri, maka semuanya itu akan terasa itu berat gitu loh. Jadi dari situ saya ketawain aja kayak gitu, dibuat komedi kayak gitu. Gitu. Jadi menghadapi hidup yang runyem tuh ya berdamai aja ya dengan diri sendiri ya. Oke. Mak Wiji ya, sering banget loh saya lihat statusnya di Facebook itu vokal-vokal, artinya tidak ada yang membuat takut, suka-sukanya sendiri, sakar PDW. Itu ini enggak sih, jadi setelah upload sesuatu itu beban enggak sih, atau memang emang saya begitu jadi diri saya sendiri atau apalah ya. Atau Saya lebih memilih untuk menjadi diri saya sendiri karena tidak ada beban apapun, tidak ada ya wes aku tuh begini, ya wes kayak gini, kamu mau berteman denganku oke, kalau nggak mau silahkan pergi, kayak gitu aja. Emang ada temanmu yang pergi, perasaan semua temanmu lengket deh. Enggak, ya dalam arti saya lebih suka dibenci karena menjadi diri sendiri daripada saya disanjung-sanjung karena menjadi orang lain gitu. Oke, ini ada lagi satu nih. Pencinta sastra pastinya suka nulis, entah itu puisi, cerpen, novel, artikel, atau tulisan bebas yang kreatif. Coba deh sebutkan salah satu judul aja ini yang mungkin paling yang pernah ditulis, mungkin yang pernah ditulis. Dari sekian banyak tulisan yang mungkin sampai saat ini tuh masih saya ingat, itu adalah kedatangan Pak Jokowi yang ke Hong Kong itu.
Emang ngapain di situ waktu Pak Jokowi datang? Saya liputan 2 hari. Ya. Masa? Iya, saya liputan ya waktu itu di mana di Oh, Iya, iya. Ingat. Iya, iya. Di Sangrila kalau nggak salah tuh ya. Itu yang hari kedua itu di Conrad Hotel. Yang hari pertamanya itu di daerah Tungcung itu di mana itu? Oh, ingat. Asia Expo. Iya. Asia Expo. Itu di situ. Karena saya juga sebenarnya nggak begitu bisa bahasa Inggris juga sih. Jadi saya itu di situ tuh perjuangan banget untuk bisa Kok bahasa Inggris sih? Kan sambutannya pakai bahasa Inggris, Mbak Emi. Di situ kan semua dari yang hadir itu kan semuanya itu adalah para pengusaha yang ada di Hong Kong. Salah satunya adalah Bapak Lee Ka-shing. Terus dan ya semuanya itu adalah investor asing semua, dan Pak Jokowi sambutannya menggunakan bahasa Inggris itu tantangan banget, dan saya dibantu oleh salah satu kawan saya juga, Mbak Isa itu yang membantu gitu. Ya, tapi itu tantangan banget, dan itu berita dibaca oleh nggak hanya dari kalangan pekerja migran. Nah itu adalah salah satu karya saya. Mungkin saya merasa waktu itu memang ngeri banget ya kalau diceritakan, cuman setelah bisa melewati itu ada kepuasan batin yang saya sendiri nggak bisa ngomong kayak gitu. Tapi membanggakan banget loh. Iya. Dengan si orang PMI bisa meliput. Yes, itu semuanya adalah wartawan internasional semuanya, dan yang PMI itu saya dengan teman saya yang satunya. Tapi diizinin masuk. Ya, dan masuknya itu juga prosedurnya sangat Pasti ya, nggak usah dibahas, nggak usah dibahas. Kayak mau naik pesawat itu kan semuanya di-scan udah pasti itu, udah protokolnya itu pasti ketat banget gitu. Itu yang paling berkesan. Itu intinya itu paling berkesan begitu ya. Tapi saat itu saya malah mau ke sana ini. Soalnya asik banget menurut saya bahwa saya malah nggak nyadar loh kalau Mak Wiji ikut meliput saat itu. Ikut saya. Kalau kalau meliput di Paskibra saya udah sering banget kita kabarin ya. Tapi kalau misalkan yang kemarin itu saya baru tahu, dan ya utamanya kalau protokolnya udah pasti ya. Cuman perasaannya saat itu gimana sih selain merasa puas? Ada nggak perasaan deg-degan saat itu? Sangat deg-degan, cuman saya nekat aja. Padahal saya itu nggak begitu bisa bahasa Inggris, aut-autan lah bahasa Inggris saya itu hanya sekedar bisa gitu. Cuman waktu itu Bismillah, dan ini kesempatan tidak dimiliki oleh orang banyak, dan mungkin betul. Dari 100 itu belum tentu satu orang itu memiliki kesempatan ini. Jadi saya yakin saya bisa itu. Mak, yang saya tahu ya, kalau kita mau tampil atau mau menghadiri kegiatan lalu kita deg-degan, itu adalah sebuah seni sebenarnya. Iya. Karena kalau itu sudah hilang, berarti kita sudah biasa-biasa saja. Itu seninya udah nggak ada menurut saya. Jadi kalau masih deg-degan, masih gimana itu, justru itu adalah seni. Walaupun kita tidak menginginkan hal itu loh, Mak. Tapi sebenarnya itu adalah sesuatu yang menjadi tantangan untuk mengontrol diri, dan juga memang menurut saya itu seninya untuk menampilkan diri bahwa deg-degan banget gimana sih mengaturnya gitu. Apalagi mau ketemu Pak Presiden, nggak usah ditanya. Waktu itu kan kita cuma dikasih tempat itu 1,5 kali 1 meter lah, satu gini kecil banget, dan semua wartawan mengumpulnya di situ. Jadi kita itu cuman berdiri, tidak bisa bergerak, pokoknya ya stuck di situ sampai acara selesai, berdiri di situ. Ada yang mungkin dari wartawan yang dari luar negeri itu mereka bawa tangga gitu ya. Jadi aku tuh mau gini ketatap kamera, mau gini kamera itu dikelilingi kamera semua. Jadi bergabung semua. Padahal kita orang Indonesia ya. Itu, dan luar biasa sih mereka. Mungkin ini nggak bisa aku lupakan sampai saat ini. Mak Wiji, sampean kan ini bukan lagi sastrawan ya, tapi memang pencinta sastra ya menurut saya. Pernah nggak menulis? Ya maksudnya menulis buku atau? Pernah. Pernah. Kalau untuk menulis buku saya pribadi nih masih Bismillah masih menyiapkan. Tapi kalau untuk antologi kayak gitu memang sering. Perasaan kemarin ada juga deh yang ada kemarin itu. Apa ya judulnya ya?
yang Ada yang baru keluar ini, kayaknya ada sampean juga, ada Kak Argi, ada beberapa juga yang saya kenal kemarin yang bukan yang telur. puisi kemarin saya nggak ikut. Oh, itu yang puisi ya? sebelumnya itu saya ikut. Ada gambarnya sampean deh. Terus buku apa aja yang sudah pernah dicetak? Ada yang waktu sama FLP Hong Kong itu ada Miracle of Life, terus ada yang dari Bersama Raya Kultura itu juga ada 12 pena berbicara itu. Itu. Itu puisi, ada Itu puisi ya? Puisi. Terus oh. ada juga yang tentang temanya tentang alam kayak gitu, pernah ikut juga. Terus prestasi apa yang sudah diraih selama di Hong Kong? Prestasi Selain apa ketemu ya? dengan Bapak nomor 1 itu. Apa ya? Beberapa kali memenangkan lomba fotografi yang diadakan oleh BNI, BRI, terus KJRI Hong Kong, pernah itu juara 3 yang diserahkan langsung oleh Menteri Tenaga Kerja. Terus kalau di BNI, BRI itu kan sama-sama udah biasa, udah tapi sering yang paling banget. berkesan yang diserahkan langsung oleh Bapak Menteri Tenaga Kerja waktu itu juara 3 lomba fotografi. Ya. Udah banyak banget sih Terus ininya, menulis. lombanya tuh udah terlalu banyak. Tapi saya mau nanya, Mak suka acting juga kan? Iya. Acting apa aja sih yang sudah pernah dilakoni? Acting apa saja ya? Kalau acting saya kadang saya menjadi sutradara sendiri, kadang disutradarai oleh teman saya gitu. Jadi kalau disutradarai sama teman saya ya saya manut. Entah mau dikasih peran apa saya siap. Cuman kalau saya sendiri, saya lebih suka ke sesuatu yang humoris kayak gitu. Kayak salah satunya kemarin menang di KJRI Hong Kong yang Once itu kan saya jadi Jumitan itu yang jadi pergila. Itu siapa yang itu tuh? Siapa Saya yang sendiri yang nulis. Oh. Yang nulis skenernya saya dibantu teman-teman dari tim kita ada. Tapi Wansu sering banget loh menang dan pemainnya itu aja. Emang tim itu cuma 3 orang ya? Kita 4 ada kali. 5 orang. 5 orang. 5 orang. Tapi itu di mana-mana tuh kalau maju tuh pasti menang loh. Ya sebenarnya kita di situ kan udah menemukan kecocokan ya, dalam arti saya fokus di peran skenario. Yang Mbak Sri Kinanti itu kan dia peran, dia dikasih peran apa siap guys, pokoknya siap. Satunya Arya The Jackson itu juga peran, dan Mbak Z itu bagian editing sama kalau misalnya ada penambahan scene atau mungkin ini kurang ini terus suka kok gini Mbak gitu, dia yang bagian balik layar gitu. Oh, tapi saya ini ya Mak ya penasaran juga sih, apa kemarin emang ketipu ya Mak sama cowok? Enggak, karena ketipu kisahnya kan? ini diambil dari kisah nyata yang sering dialami oleh pekerja migran, dan itu saya sering kali melihat di Facebook itu kayak Di grup usianya sih rata-rata 40 tahun ke atas, yang emak-emak kayak saya ini. Makanya jangan-jangan diam-diam ketipu pula. Kalau tipu ya sebenarnya ada niat pakai profilnya siapa itu. Tapi pernah kan ada yang datangin? Soalnya kalau kayaknya kemarin saya lihat itu filmnya menikmati banget ini, jangan-jangan benar-benar masuk modus lagi. Tapi enggak ya. Enggak. Terus Mak, ada lagi nih. Selain ini kan kemarin baru selesai ya belajar pakai C ya. Dan nggak jadi pulang ya. Yeah. Nah, rencana kedepannya mau ngapain sih? Saya kalau pulang itu sudah ingin jadi trader. Apa itu? Trader ingin jual beli saham aja di rumah, rebahan sambil nyari uang, nungguin anak
bercocok tanam, tinggal di desa itu aja. Udah Menghasilkan nggak sih ya, itu? alhamdulillah. Itu benaran ya? Jadi yang sudah nggak mau, karena selama ini saya menjadi TKI itu dari tahun 98. Dari 98. tahun 98 ya. Dan Udah lama menikah, dong, Mak. pulang di rumah 2 tahun, balik lagi. Dan saya udah capek. Kayaknya separuh hidup saya itu saya habiskan untuk menjadi pekerja migran kayak gitu. Jadi setelah itu memang saya setelah pensiun ya mungkin ada bisnis yang kayak paketan itu kan bisa dipegang sama orang, nanti tinggal itu aja. Terus saya mantu di rumah. bagaimana dengan Yukasin dong? Ya masih jalan, sampai sekarang masih jalan. Cuman kan sudah ada sendiri yang handle, saya cuma untuk pantau-pantau aja gitu. Jadi bos nih. Amin. Amin gitu loh, Ya, Mak. amin. Nah, di sini kita tuh bergosip aja deh sama Mae kalau di Iya. sini. Mak, berarti mengikuti saham-saham itu menguntungkan ya? Ya menguntungkan asal kita tahu ilmunya. Butuh ilmu juga. Ya iyalah, saya dulu Semuanya butuh ilmu dong, Mak. dulu saya nggak tahu sama sekali. Waktu pertama kali ada acara di KJRI yang kerjasama sama UT Hongkong. Oh iya, itu Itu pertama kan kali. saya memang nol dan saya nggak tahu sama sekali. Dan waktu itu kan mulai belajar, terus akhirnya saya penasaran. Terus waktu saya cuti itu saya sampai ke Yogyakarta belajar lagi. Iya, di sana. Saham? Saham. Belajar di sana untuk menganalisa, terus untuk apa itu belajar di Jogja. 1 hari full itu di Serela Hotel. Mak, apa sih yang paling membanggakan menurut kamu, yang paling membanggakan dirimu sendiri itu apa sih? Yang paling membanggakan di dirimu itu apa sih? Apa ya? Saya itu meskipun tidak ada orang yang salut dengan saya, tapi Saya salut dong, Saya makanya saya sendiri salut undang. dengan diri saya. Kita undang karena kita salut. saya bisa tuh salut. Saya kan terlahir dari keluarga yang kurang mampu waktu itu. Ibu saya cuma pegawai pabrik rokok, gudang garam, dan bapak saya juga serabutan gitu. Sebenarnya saya pengen sekolah waktu itu, tapi karena melihat kondisi ekonomi keluarga saya itu yang seperti itu, kayaknya nggak mungkin deh gitu. Jadi saya ke Hong Kong, terus saya menjadi TKI kayak gitu. Dan saya bisa membiayai hidup keluarga saya, terus saya bisa mulai menyekolahkan adik, terus saya sendiri sampai bisa lulus SMA ya di sini, terus kayak gitu. Dan saya dulu cita-citanya memang pengen gimana ya, aku dulu pengen jadi wartawan sebetulnya. Ya sekarang udah jadi wartawan. Terus Iya. kayaknya asik deh kayak gitu. Terus setelah itu ternyata memang seiring berjalannya waktu itu emang bener-bener saya bisa menulis, meskipun mungkin di luar sana masih banyak yang menulis lebih baik dari saya, tapi saya sudah senang. Asik nggak jadi penulis? Asik. Apa yang asiknya yang bagaimana itu? Kalau menulis itu diulang-ulang lagi nggak sih, Mak? Bacanya sudah dibaca, diulang lagi sebelum dibaca Kalau di ini untuk nggak sih? penulisan cerpen iya, tapi semua ditulis dulu aja baru kita baca. Setelah seiring dibaca gitu nanti akan menemukan titik-titik, oh ternyata di sini ada yang perlu diganti atau mungkin gitu. Tapi kalau untuk penulisan berita itu lebih gampang kalau menurut saya loh. Oh ya? Ya karena berita itu kan kalau kita diundang ke salah satu event kayak gitu, kita kan udah tahu temanya apa, terus apa itu kita tulis saja kerangkanya dulu, maksudnya apa yang mau ditanyakan kayak gitu. Kan ada kuncinya 5W1H itu, jadi ya wis tinggal ngisi aja, nanti kalau kita wawancara tinggal ngeluarin wawancaranya gitu. Jadi tidak ada ini alat deteksi untuk menghindari salah penulisan itu nggak ada ya, Mak ya? Maksudnya misalkan saya ini kan suka banget tipu ya. Itu saya pikir kalau untuk berita-berita itu akan ada khusus untuk Editor itu maksudnya. Kalau editor pasti, tapi maksudnya saya justru berpikir mungkin ada perangkat di laptop khusus untuk. Oh tidak, saya manual semua. Saya nulisnya pakai HP, Mbak Emi, kebanyakan pakai HP saya nulisnya, pakai Polaris Office yang ada di HP saya. Jadi
ketika kita lagi ritual di kamar mandi itu biasanya ada ide catat kalau kumpulin semua dikumpulin, terus mungkin pas waktu di base kita antar sebut anak gitu ada ide atau mungkin ada apa catat. Setelah nanti pas hari Sabtu malam Minggu gitu kan udah free itu baru dirangkai. Hebat loh mak kamu tuh. Jarang buka laptop, saya hampir lama saya ada cuman jarang banget buka yang pakai HP. Dan kamu kelihatannya majikannya tuh enak banget. Ya gimana ya, ikut orang itu ya pasti ada Iya. enak dan enggak. Cuman kalau majikan saya tuh dulu nggak seperti ini. Terus saya bilang saya mau sekolah gitu. Lah kamu mau sekolah apa? Saya pengen sekolah menulis kayak gitu. Oh silahkan nggak apa-apa gitu. Terus waktu itu kan saya liburnya hari Sabtu. Terus majikan saya setelah aku bilang kalau saya mau belajar gitu di mana, waktu itu kan sering saya ikut kelasnya di KJRI, ikut apa kayak gitu sering. Jadi majikanku tuh tahu ternyata positif kayak gitu. Jadi dulu meskipun saya liputan hari biasa gitu dikasih. Waktu itu saya masih belum bisa, tahun 2012 itu saya kan nggak tahu komputer itu apa, cara gunainnya apa, bisa cuma on off gitu. Berarti semuanya dipelajari di Hong Kong? Semua. Wow. Terus saya tahun 2012 kan sambil di forum Lingkar Pena kan nulis itu bagaimana menggunakan laptop, spasinya itu bagaimana, ini itu apa, untuk itu saya nggak tahu dan di situ saya belajar sama temen kayak gitu. Benar-benar dimulai dari nol banget loh teman-teman, tapi karena ingin banget tahu, akhirnya bisa jadi wartawan, bisa mengoperasikan komputer, bisa dari menjadi seorang sastrawan. Luar biasa banget. Kalau Tapi di majikan enak nggak sih? Enak. Nggak ada sedih-sedihnya sama sekali? Iya kadang, cuman ya segitulah ikut orang. Kalau sedih itu dibawa sedih apa Allah terserah lah. Aku tuh kalau majikan juga cerewet. Saya itu nggak mau memikirkan. Kadang majikan ngomel itu saya bisa loh kayak orang nggak denger apa-apa itu. Sakit ndableknya. Jadi biar ngomel apa ya udah. Tapi nggak kamu tuh kenapa sih gini? Enggak, saya cuma sedih kalau mungkin nenek saya bilang kok ada barang hilang, kok ada ini kemarin tak taruh di sini kok tiba-tiba hilang tuh kemana kayak gitu. Jadi nah itu kan mengarah ke tuduhan atau itu. Jadi itu yang kadang saya ngomong ke majikan saya tuh, saya nangis. Saya tidak suka mengambil apa yang memang bukan hak saya. Dan itu saya selalu bilang, ibu saya selalu mengajarkan tidak boleh mengambil apa yang bukan menjadi hak saya. Jadi kalau saya sampai majikan neneknya itu bilang ada barang yang hilang atau itu hanya itu yang mungkin bisa membuat saya menangis gitu. Wow. Hari ini benar-benar luar biasa karena saya kedatangan wanita luar biasa yang juga teman saya, yang juga biasalah kita ngobrol santai. Meski hari ini kurang santai, tapi tetap luar biasa. Terima kasih Mawiji Sama-sama. sudah mampir di Isi Hati. Punya isi hati nggak sih buat kami hari ini? Punya isi hati apa enggak ya? Ada sih mungkin untuk anak saya yang sekarang udah kelas 5 SD yang kalau ngomong ini kan pengen nangis. Nggak apa-apa, karena memang ini adalah isi hati. Saya tinggalin anak saya kan sejak umur 1,5 tahun. Mungkin saya setelah ini ingin merawatnya di rumah kayak gitu. Sedih sih sebenarnya, tapi insya Allah ingin menebus waktu yang mungkin sudah selama ini nggak bisa menemaninya belajar. Bahkan ketika mulai belajar ngomong saya nggak ada di rumah. Setelah ini saya fokus untuk di rumah. Terima kasih. Emang seorang perempuan itu kalau udah berbicara dengan anak saya pun ya dan itu kalau ada perempuan yang bisa meninggalkan anaknya di usia dini itu luar biasa.
karena saya 1 jam saja tidak ketemu anak saya kayak orang gila. Jadi ini mereka sangat luar biasa, dan itu semua karena demi anak juga, agar anak mendapatkan yang terbaik. Semoga anak-anak yang ada di luar sana, siapapun dia, sangat selalu menghargai ibu, bapak, dan semua keluarganya, karena keluarga berjuang untuk anak-anaknya. Perempuan hebat, hari ini hari hebat dari kami Isi Hati. Dah gitu aja.